warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini membahas bagaimana cara membuat kuis di e-learning sekolah, e-learning yang menggunakan Moodle dengan ketentuan bahwa sebelum menjawab kuis, siswa wajib belajar dari bahan ajar yang diberikan oleh guru, ya, oleh kita, ya. Jadi siswa harus belajar dari bahan ajar yang diberikan guru, ya. Jangan sampai nanti bahan ajar diberikan tidak dibaca, tidak disimak, ya, tapi langsung menjawab kuis. Kemudian yang kedua, kuis dijadwal untuk kelas dan waktu yang berbeda. Misalkan hari ini kita kelas 11 IPA 2, ya. Kemudian untuk besok kelas 11 IPA 1 dan kelas 11 IPA 3, ya, misal saja, ya. Kemudian untuk besok juga ada yang dimulai pukul 8, ada yang dimulai pukul 11, ya. Ini jadwal, ya, bagaimana caranya. Kemudian apabila nilai kuis di bawah KKM, ya, kita perlu menetapkan KKM atau passing grade, ya, untuk siswa. Apabila siswa nilai kuisnya kurang dari KKM atau kurang dari passing grade tersebut, maka wajib mengulang menjawab kuis tersebut. Bagaimana cara pengaturannya di e-learning Moodle? Simak videonya selengkapnya berikut ini. Kita login ke website e-learning kita, kemudian pada bagian dashboard kita pilih mata pelajaran yang kita mau membuat kuisnya, ya. Dalam hal ini mata pelajaran fisika, ya. Kemudian di bagian kanan atas klik gear, kemudian turn editing on, ya. Oke, baik. Kemudian kita geser. Dalam hal ini saya akan membuat kuis pada topik, ya, topik elastisitas, ya. Ini elastisitas, diklik, ya. Nah, di sini sudah ada, ya, topik ketiga, topik elastisitas, ada kompetensi dasar, indikator. Kemudian ini sudah saya berikan bahan ajar untuk siswa, ya, berupa link video, ya, elastisitas, tegangan, regangan, hukum-hok, rangkaian tugas, ya. Sekarang kita tambahkan kuis, ya. Add an activity, ya, klik di sini, ya. Kemudian pilih kuis, nih, aktivitasnya, ya, aktivitas belajar di sini. Assignment, oh bukan, aktivitas untuk siswa, ya. Ini assignment, kehadiran, chat, choice, database, kemudian dan sebagainya sampai ini kuis, ya. Nah, sekarang kita pilih kuis di sini. Pilih kuis add. Kemudian di sini name-nya kita tulis saja di sini kuis elastisitas. Kemudian bagian deskripsi kita isikan, kemudian di bawahnya dicentang display description on course page. Jawablah kuis. Jawablah, ya, soal, ya, kuis elastisitas, ya, hingga sekurang-kurangnya mendapat nilai atau grade 80. Ulangi, ya, ulangi menjawab kuis apabila nilai atau grade masih di bawah 80, ya. Oke, sudah deskripsinya. Jadi sehingga jelas bagi siswa, ya, harus mengulang apabila grade di bawah 80. Kemudian bagian timing kita atur hari ini, ya, dimulai open quiz, enable saja, dimulai misalkan pukul 9, ya. Kemudian di sini misalkan 9.30,
ya, atau misalkan di sini jam 10 saja ya, pukul 10 ya, 00 ya, mulai. Close the quiz tidak usah saja ya, karena tidak ditutup, jadi mulainya saja. Kemudian time limit, nah time limit kita atur juga harus ya, misalkan di sini 30 menit saja ya, 30 menit atau 45 ya, disesuaikan ya, 30 menit. Kemudian di sini open attempt are submitted automatically, tidak usah jawab apa. Kemudian bagian grade, nah bagian grade ini grade to pass, nah kita taruh di sini 8 ya. Kemudian attempt allowed unlimited, biarkan saja unlimited ya, sehingga kalau unlimited ini tidak terbatas ya. Jadi nanti kalau misalkan dia mendapat nilai 7, maka dia bisa attempt lagi, menjawab lagi. Kemudian layout tidak apa-apa, tidak dirubah. Kemudian bagian review absennya, nah sekarang kita hilangkan tanda yang ini, immediately after the attempt, ini hilangkan di atasnya, ini hilangkan di atasnya, klik. Kemudian ini juga ya, nih sudah otomatis hilang ya, bila 2 yang tadi hilangkan. Kalau sudah yang ini hilang, yang di atas ya, yang di bawah sudah ikut ya, tidak usah apa-apa. Kemudian ya, restrict access. Nah sekarang kita, jadi kuis ini hanya dapat diakses siswa apabila bahan ajar yang tadi diberikan sudah dikerjakan ya, activity completionnya ya. Kita lihat di sini harus ya, yang pertama tadi kita lihat video ya, yang ini tadi. Yang kedua elastisitas tegangan harus komplit ya. Jadi siswa bisa mengakses kuis ini apabila sudah membuka materi elastisitas. Kemudian yang kedua kita tambahkan lagi add retesting. Kemudian kita pilih hukum hok ya, apabila sudah membuka hukum hok ya, sudah ada 2 ya. Kemudian add restriction lagi. Kemudian di sini apabila sudah membuka rangkaian tugas ya, ada 3 materi ya. Jadi harus sudah dibuka, harus sudah dipelajari ya, sudah. Kemudian activity completion, ini kita completion tracking, kita jadikan show activity as complete when condition are met. Kemudian di sini require grade, student must receive a grade to complete this activity, jadi kita centang di sini. Kemudian require passing grade ya, yes ya, sudah. Nah kalau sudah begini, save and display. Nah sekarang di sini ya, belum ada kuisnya ya di sini. Nah sekarang kita edit kuis di sini, klik edit kuis. Kemudian bagian di sini maksimum grade-nya sekarang kita ganti jadi 100. Lalu save ya. Oke, udah di save. Oke, kemudian kita kembali ke kuis tadi, kuis elastisitas di sini. Ya. Kemudian kuis elastisitas, kemudian di sini edit setting lagi. Ya. Edit setting, kemudian di bagian grade-nya tadi kan 8 saja ya, karena sudah kita rubah menjadi skala 100, sekarang kita ganti menjadi 80 ya. Oke, kalau sudah, sekarang save and return the cost boleh ya. Oke, sudah ya di sini. Nah, ini sudah ada ya. Kuis elastisitas tidak dapat diakses, not available ya, kecuali yang ini tadi ya, bahan ajar 1, 2, 3 sudah komplit dipelajari oleh siswa atau sudah dibuka siswa. Oke, baik, sekarang kita mengatur jadwal ya, jadwal ulangannya. Sekarang kita bagian edit setting, kita harus klik di sini saja ya, klik di sini saja, tidak apa-apa. Kemudian bagian di sininya ya. Nah sekarang group override ya, ini sudah terbuka untuk 7 Oktober. Oh, ini hari Rabu ya, 7 Oktober 2020 jam 10 ya. Sekarang kita untuk mengatur jadwal, hari ini 11 IPA 2, besok 11 IPA 3 dan 11 IPA 4. Nah kita atur melalui group override ya, group override, kemudian add group override. Sekarang
11 IPA 3 untuk besok ya. Maka besok tanggal 8 Oktober dimulai pukul 11 ya. Atau kita mulai misalkan pukul 11 ya, pukul 11 dimulainya. Atem aloid unlimited. Nah, kemudian di sini kalau sudah cuma awang ngatur kapan dimulainya saja, maka save and enter another override. Oke ya. Kemudian sekarang 11 IPA 4 ya, 11 IPA 4 open quiznya besok tanggal 8 Oktober dimulai pukul 8 ya, 8 di situ ya. Ini jadi hanya mengatur kapan dimulainya, kemudian save ya. Nah, kita sudah dapat di sini ya, 11 IPA 3 dimulai jam 11 besok, 11 IPA 4 dimulai jam 8 besok ya. Oke, kalau sudah, ini pengaturan jadwalnya ya. Sedangkan 11 IPA 2 dia mengikuti aturan yang awal ya di sini. 7 Oktober jam 10 ya. Oke. Kalau sudah begini, tinggal kita edit quiz. Ya, edit quiz, kemudian di sini add a new question ya, multiple choice. Kemudian add ya untuk tipe pilihan ganda. Ini question name 1 ya. Kemudian di sini soal 1 ya. Kemudian di bagian bawah, bagian answer bisa ke bawah ya, choice ini opsi 1. Misalkan kunci jawaban, maka kita bagian grade ya, ini diklik kemudian dipilih 100% ya. Kemudian choice 2 ya, opsi 2 tuliskan nanti opsi 2. Kemudian choice 3 opsi 3 ya. Kemudian di sini choice 4 opsi 4. Kemudian di bawahnya lagi opsi 5 choice 5 opsi 5 ya. Jadi sudah ini pilihannya ada 5 pilihan atau opsi. Kalau sudah save change. Nah, sudah 1 ya soal. Kemudian kita untuk menambahkan lagi, kita klik add lagi, new question, multiple choice, kemudian add. Kemudian kita tulis di sini 2 ya. Soal 2, tuliskan soalnya. Kemudian bagian option. Nah, di sini misalkan ketik lagi opsi 1 ya, misalkan ya kuncinya adalah di choice 1 tidak apa-apa ya, semuanya di choice 1 tidak apa-apa, karena nanti sistem akan mengacak sendiri ya, soalnya akan diacak, jawaban opsi pilihan gandanya juga diacak. Kemudian di sini opsi 2 terus lagi tulis choice 3 opsi 3 ya. Kemudian choice 4 opsi 4 ya. Kemudian choice 5 opsi 5 ya, sampai 5 pilihan ganda. Kemudian save change. Begitu seterusnya ya, sampai berapa jumlah kuis. Ini kan ada 2 kuis ya, terus seterusnya add new question dan seterusnya seperti tadi sampai berapa soal yang diinginkan, apakah 10, 15 atau 20. Kemudian untuk menshuffle ini soal ya, soalnya di shuffle, jadi antara siswa satu dengan siswa yang lain itu diacak ya. Bisa jadi soal nomor 1 di siswa A, nanti pada siswa B itu menjadi soal nomor 6 misalkan ya, shuffle diacak, maka kita klik di sini ya, shuffle ya. Kalau sudah ya save saja ya. Oke, kemudian nah sekarang di sini ya sudah. Kalau sudah begini, nah nanti kuis akan terbuka sendiri pada hari Rabu ya, 7 Oktober pukul 10 ya, untuk 11 IPA 2 ya tadi. Sedangkan untuk 11 IPA 3 IPA 4 ya, itu adalah pada tanggal 8 Oktober ya. Oke, sampai di sini ya. Karena untuk partisipannya ya, untuk partisipan ini ya, ini tergantung partisipannya juga di sini ya. Partisipannya ya, coba kita lihat di sini partisipan yang fisika ini tadi
ada 11 IPA 2 ya, ada 11 IPA 2, ada 11 IPA 3, ada 11 IPA 4, ada 3 grup ya. Jadi ada 3 grup, 11 IPA 2, 11 IPA 3, 11 IPA 4. Tinggal kita atur ya di jadwal tadi dengan di bagian kuis tadi, kemudian di sini grup override ya. Jadi ada 3 grup, jadi grup 11 IPA 2 hari Rabu 7 Oktober, kemudian grup yang berikutnya kita atur tadi melalui grup override pada tanggal 8 Oktober 2020 ya. Semoga bermanfaat.